Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kusanjung kau di tempat tinggi. Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau Imam besar agung. Kusanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Amin. Amin ya. Kita akan melanjutkan merenungkan ayat di kitab Injil Lukas ya. Kita akan baca perikop selanjutnya. Di Lukas pasal 2, kita masuk ke pasal 2, ayat 1 sampai 7, judulnya kelahiran Yesus. Ditulis juga Matius, di Matius 1 pasal 18 sampai 25. Kita akan baca dan renungkan karena selama ini di renungan YouTube Sharing with Trimurtianti ini berikut mengenai kelahiran Yesus belum kita baca dan renungkan. Kita akan baca bagaimana Lukas menulis dan bagaimana Matius menulis. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Ia menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi kelahiran Yesus ini berada di kota Bethlehem itu karena saat itu Kaisar Agustus mau mengadakan ini ya, seperti ini, mendaftarkan diri. Jadi pengen mendaftar semua orang yang di seluruh dunia. Nah, karena Yusuf ini keturunan Daud, maka dia pergi ke kota di mana nenek moyangnya dilahirkan, yaitu di kota Bethlehem. Maka Yusuf pergi ke kota Bethlehem, dan di Bethlehem ini Yesus lahir. Padahal waktu tinggalnya di Nazaret, di Galilea, tapi harus ke Yudea. Kotanya namanya Bethlehem karena ada ini ya, mendaftarkan diri semuanya. Jadi semua rakyatnya didaftar. Nah, kita akan baca bagaimana Matius menulis, yaitu ditulis di Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Judul perikopnya kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika
Ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin ya. Perikop ini menceritakan, kalau Lukas menceritakan alasan Yusuf pergi dari Nazaret Galilea ke Yudea di kota yang bernama Bethlehem itu karena saat itu Kaisar Agustus mau mencatat semua warganya. Dan setiap orang yang tersebar di semua kota harus kembali ke kota di mana asal mula nenek moyangnya. Dan karena Yusuf adalah keturunan Daud, maka dia harus ke kota Yusuf, yaitu Bethlehem, yang berada di Yudea. Disitulah dia membawa Maria, tunangannya yang saat itu sedang mengandung. Nah, saat di kota Bethlehem tersebut, ternyata telah tiba waktunya Maria untuk melahirkan. Dan saat itu tidak ada penginapan bagi mereka. Akhirnya mereka berada di kandang domba untuk melahirkan di dalam palungan. Ini Lukas menceritakan seperti itu. Alasan kenapa Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem sesuai yang dinubuatkan banyak nabi. Nah, alasannya karena saat itu Kaisar Agustus mau mengadakan pendaftaran untuk seluruh rakyat. Amin ya. Dan kita akan membaca dan merenungkan bagaimana Matius menulis. Di sini ditulis sejak dari Yusuf ya. Yusuf adalah tunangan dari Maria. Dan karena di sini dikatakan Yusuf itu orangnya tulus hati dan tidak mau mencemarkan istrinya. Jadi dia bermaksud menyeraikan Maria saat Maria sudah melahirkan. Menceraikannya pun dengan diam-diam. Karena apa? Yusuf itu tidak suka gosip. Bukan pria bermulut ember ya kalau bahasa sekarang. Jadi dia tulus hati dan tidak mau mencemarkan istrinya. Jadi dia mau menceraikannya diam-diam. Tapi Tuhan tahu pastinya apa yang ada di dalam hati Yusuf. Maka dikirimkannya lah seorang malaikat yang menemui Yusuf dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Amin ya. Amin. Dan dikatakan juga hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan
dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita akan baca ya. Di sini dikatakan yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Kita akan baca, ditulis di kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Di sini ditulis demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sudah dinubuatkan sejak kitab Perjanjian Lama. Nubuatan Tuhan terpenuhi, nubuatan Tuhan melalui para nabi terpenuhi. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita imani itu. Allah menyertai kita. Dan sudah terbukti ketika Tuhan Yesus naik ke surga, pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus menyertai kita. Allah menyertai kita. Kita imani itu. Amin. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin ya. Amin. Yusuf ditemui ketika Yusuf tidur. Dan suatu peristiwa luar biasa ini meneguhkan hati Yusuf untuk Yusuf tetap menemani Maria, keturunan Daud yang bernama Yusuf, menjadi ayah dari bayi yang berasal dari Roh Kudus yang harus dinamai Yesus ya. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Amin ya, puji Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Peristiwa luar biasa ya, yang menceritakan bagaimana para malaikat menemui Maria, menemui Yusuf, menemui Zakaria, yang buat mereka bersuka cita. Mereka menyanyikan lagu pujian karena mereka tahu bahwa Roh Allah menyertai mereka, menyertai keturunan mereka. Amin ya. Kita imani juga Allah menyertai kita. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Amin ya. Amin, puji Tuhan. Amin.